layak terima hormat kami, oh Yesus. Oh Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Oh Yesus, pakailah hidup kami ya Tuhan. Jadi alat-Mu yang indah ya Tuhan, membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Yesus. Oh Yesus, ya Ramasyana Takarala Warala Bayara Masyikiara Warala Masyi. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Rama ya Rawa Raba Raba ya Raba ya Raba ya Rama Masyi. Ya Raba Raba ya Raba ya Raba ya Rama Syiki ya Raba 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 Rama Masyi. Oh Yesus, Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami rindu Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Ini waktunya Engkau membangkitkan gereja-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan baik kudus-Mu Tuhan. Kami ini Tuhan gereja-Mu Tuhan. Oh Yesus ya Rama Masyi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Kami tak layak ya Tuhan menerima pujian Tuhan. Hanya Engkau saja yang menerima pujian. Kami puji Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau saja yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami ya Tuhan. Engkau membangkitkan roh kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah membawa kemenangan ya Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau bekerja ya Tuhan. Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau melawat kami ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Semua kami ya Tuhan. Kami yang melayani di depan, yang melayani firman Tuhan. Juga sidang jemaat-Mu semua ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Semua Tuhan diurapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengan urapan minyak yang baru mengalir ya Tuhan di atas kepala kami ya Tuhan. Sampai ya Tuhan seluruhnya ya Tuhan kami dibasuh Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kasih-Nya Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan sebuah lagu lama. Lagu ini sangat populer pada saat itu ya. Kita mau bangkit berdiri semua. Biarlah melalui lagu pujian ini kita dibangkitkan. Kita boleh bersemangat,
pelayanan Roh Kudus yang semakin luar biasa di akhir zaman ini. Biarlah gereja Tuhan dibangkitkan. Gereja Tuhan adalah kita semua. Kita mau dibangkitkan roh kita. Kita mau ikut dalam pergerakan itu. Kita mau ikut dalam kebangkitan gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Amin, haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan kuasa-Nya, memanggil kita dari semua bangsa. Yang kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Dari awal kita nyanyikan, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Yang kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Yang kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Katakan hey, hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Mari kita imani, katakan, ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Mari kita ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Katakan hey, hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang,
akan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana. Sekali lagi katakan, ku mau di sana. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya kita akan masuk dalam kegerakan itu. Tuhan dimuliakan, gereja Tuhan dibangkitkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami imani lagu ini ya Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami mau Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang mulia itu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memakai hidup kami. Kami mau persembahkan hidup kami yang terbaik buat Engkau ya Yesus. Menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau mengisi Tuhan setiap hati kami. Isilah setiap hati kami ya Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hati kami haus. Hati kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Hati kami rindu Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Roh Kudus. Pimpinlah langkah kami ya Roh Kudus. Pimpin langkah
Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan dunia yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan dunia yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan dengan penuh kerinduan, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, oh Yesus, kami rindu bersekutu lebih lagi dengan-Mu Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, tinggal di dalam-Mu Yesus, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan dengan lembut, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, kami rindu Tuhan, sekutu lebih dalam ya Tuhan.
Biarlah urapan-Mu itu Tuhan mengalir ya Tuhan, lebih dalam mengalir memenuhi kami Yesus. Seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan haleluya. Ini waktu Tuhan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Satu kali lagi, ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Satu kali lagi, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mau setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Roh Kudus yang memenuhi setiap kami dan memakai kami menjadi umat yang terus-menerus bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan kepada semua orang, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dengan pengurapan Roh Kudus yang berlimpah-limpah, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat buat seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Amin ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat bersama pada pagi hari ini. Saya memberikan satu tema
yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Kita akan baca ya, kita konsentrasi mendengar 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Saya dan saudara adalah umat pilihan Allah. Amin. Saudara-saudara, menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi saudara-saudara yang hadir hari ini adalah umat pilihannya Allah. Yang percaya bilang amin. Saudara-saudara yang di rumah juga adalah umat pilihan Allah. Kita semua umat pilihan Allah. Saudara-saudara, yang dipanggil banyak. Ya, KTP Kristen banyak. Orang yang menyebut dirinya Kristen banyak, yang dipanggil banyak, sedikit yang dipilih. Biarlah saudara menjadi yang dipilih, meskipun termasuk golongan yang gak terlalu banyak, tapi pilihan Allah itu tertuju kepada kita semua. Bersyukurlah jadi pilihannya Allah. Amin. Saudara, kita lihat Matius 22, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi saudara dan saya kiranya menjadi pilihan daripada Tuhan. Saudara-saudara, abang-abangnya Daud itu ada beberapa orang, tapi Tuhan pilih Daud. Banyak, tapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, di antara sekian orang yang ada di kota Batam ini, saya berdoa. Kiranya saudara-saudara sekalian, saudara-saudara semua, saudara-saudara jemaat GTI Bukit Zaitun dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini, saya cuman berdoa, Tuhan, bukan cuman banyak yang dipanggil, kami termasuk golongan yang dipanggil, tetapi kami termasuk golongan yang dipilih. Kamulah bangsa yang dipilih. Bilang kanan kiri saudara, kamulah bangsa yang dipilih. Saudara, ngucap syukurlah saya. Ngucap syukurlah kita semua. Makasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara, Daud dipilih. Daud diangkat menjadi raja atas umatnya Israel. Daud dipilih. Kiranya saudara-saudara dipilih semua. Dan kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita dipilih menjadi imam-imam dan raja-raja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Dalam terjemahan lain imam-imam dan raja. Saudara, menjadi imam, menjadi raja. Katakan sama-sama, imam-imam dan raja-raja. Wih, dipilih menjadi imam-imam, imamat yang rajani, imam-imam dan raja. Saudara-saudara, imam itu melayani. Gak boleh sembarang orang melayani, gak boleh. Hanya orang-orang khusus, imam-imam yang boleh menyelenggarakan ibadah. Ya, pilihan imam-imam keturunan Harun dan sebagainya diangkat menjadi imam-imam Tuhan. Imam itu melayani. Bilang kanan kiri saudara, kamu adalah imam. Ya, kalau Anda menyadari sebagai imam gak boleh hidup sembarangan. Ada banyak aturan imam-imam dalam perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Minggu lalu kita melihat dalam perjanjian lama, Roh Kudus hinggap dan pergi, hinggap dan pergi, hinggap dan pergi. Dalam perjanjian baru kamu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Kenapa Pak kok Roh Kudus dalam perjanjian lama hinggap dan pergi? Dalam perjanjian baru kita adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal dalam saya, dalam bait Allah. Rahasianya minggu yang lalu sudah dibukakan kepada saudara-saudara, karena dosa manusia tidak bisa dihapus oleh darah binatang. Ibrani 10 ayat yang keempat, gak bisa dihapus. Yang bisa menghapus dosa adalah darah Yesus Kristus. Ya, nah ketika darah sudah dihapus, ketika darah pengorbanannya bukan dengan emas dan perak kita ditebus, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang tak bercacat celah itu, maka kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini luar biasa. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk apa? Saudara, panggilan kita menjadi imam-imam. Saudara, belajarlah bersama-sama untuk melayani. Contohnya Tuhan Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan datang ke dalam dunia mau melayani. Mari katakan sama-sama, saya mau melayani. Contohnya Tuhan Yesus. Mari kita membaca, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat kunci. Ayat kunci dari Injil Markus adalah ayat ini. Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika seseorang sudah menjadi besar dalam pandangan orang lain, ketika seseorang sudah menjadi hebat, ketika seseorang menjadi terkenal, maka orang ini biasanya bukan mau melayani, tetapi maunya dilayani. Dapat pelayanan yang biasa, kalau udah semakin terkenal, semakin dikenal, pelayanan yang VIP. Bahkan yang lebih lagi VVIP. Wah, very very important person. Yang luar biasa, dilayani. Apanya yang dilayani? Saudara-saudara, ya jasmaninya, ya keadaannya, disambut sedemikian rupa, diperlakukan sebagai seorang yang besar. Saudara-saudara, makannya, minumnya diutamakan, dinomorsatukan, didahulukan karena VIP, merasa VIP, bahkan VVIP. Tuhan Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia memberikan satu contoh dan teladan buat saya dan saudara. Dia datang bukan
untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Yang mendengar kabar ini, apakah saudara-saudara semua mau juga meniru contoh teladan Tuhan Yesus, yaitu melayani? Yang mau katakan amin. Bilang sama-sama, saya mau melayani. Melayani itu sepertinya rendah. Tuhan Yesus bahkan mau membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, Allah, Guru, Tuhan, Dia yang bilang aku memberi contoh sama kamu, lakukan juga. Dia datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani. Ayo seluruh umat Tuhan, ayo jemaat GTI Bukit Zaitun, ayo saudara-saudara pemirsa, belajarlah. Mungkin saudara orang hebat, mungkin saudara orang terkenal, mungkin saudara orang jenius, mungkin saudara orang yang berpengaruh, tapi mengambil contoh dan teladan dari Tuhan Yesus, yaitu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pelayanan itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu bukan cuma berdiri di mimbar ini. Pelayanan itu bukan cuma nampak kepada orang lain. Doa di rumah, mendoakan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, itu pelayanan. Saudara-saudara memikirkan perkembangan, saudara-saudara terbeban dengan sungguh-sungguh, itu juga pelayanan. Saudara mengunjungi, memperhatikan orang-orang sakit dan mendoakan di kelompok sel saudara-saudara, itu pelayanan. Saudara ambil bagian pelayanan, baik yang kelihatan yang tidak kelihatan, itu pelayanan. Kiranya umat Tuhan mengambil contoh daripada Tuhan Yesus. Aku datang untuk melayani. Pernah pergi ke restoran bukan? Pernah pergi ke tempat makan bukan? Yang namanya pelayan, kadang-kadang dipanggil oleh saudara kan, Mbak, sini, minta apa? Sendok. Minta apa? Kecap Mbak, kecap. Tomat, saus Mbak. Udah datang ke sini, ya lupa lepek piring kecilnya. Mbak lupa piring kecil, lepek, balik lagi. Apa merengut pelayannya? Terus ngasih lepeknya dilempar. Langsung saudara nggak balik ke tempat makan itu, ya? Enggak, senyum, ya. Apalagi di restoran-restoran standar internasional. Pelayan-pelayannya kadang memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya, ini ada tertulis di sini. Ya, saudara sudah tahu itu. Nanti setelah membaca menu silakan hubungi saya, ini namanya. Nah, saudara, standar itu SOP, standar operasional ya, yang sudah ditentukan. Saudara-saudara, ada yang belajar di sekolah pariwisata, ada yang belajar tentang tempat makan atau apa, ini semua bidang jasa. Saudara akan belajar ini, pelayan. Juga di gereja. Kadang-kadang kita diperlakukan yang gak enak sama orang yang dilayani. Belajar. Tuhan, saya mau mengasihi. Tuhan, saya mau mengampuni. Karena saya ini cuma seorang hamba yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya hamba. Mari katakan sama-sama saya hamba. Yang keras dong, saya hamba. Hamba yang melakukan perintah Tuhan. Amin. Diperintah Tuhan, siap. Diperintah Tuhan, baik, saya akan lakukan. Saudara-saudara, coba ambil contoh itu. Saudara pasti pernah ke toko, ke tempat makan, atau ke apa itu namanya, department store, saudara-saudara. Ya, barang sudah saudara coba nggak cukup,
atau kekecilan, kebesaran minta ganti, sudah minta ganti, minta yang lain modelnya nggak cocok, dilayani terus. Itulah pelayan. Saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus sampai mencuci kaki murid-muridnya. Dia memberikan teladan dan contoh. Pelayanan di gereja begitu banyak, saudara-saudara. Sangat banyak. Meliputi apa saja. Multimedia, ya. Terus kemudian kebersihan, terus kemudian doa, pemimpin pujian, singer, musik, dan asyir, dan semua yang lain. Begitu banyak. Bahkan beberapa orang dalam perjanjian baru zamannya Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan dengan harta miliknya. Perempuan-perempuan itu dia melayani dengan hartanya. Ini juga pelayanan. Amsal bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya pelayan. Seluruh kita yang hadir adalah pelayan Tuhan. Yang mau disebut pelayan Tuhan bilang amin. Ya, saudara-saudara, itu yang pertama, imam melayani. Saya mau melayani. Lah raja sebagai imam, sebagai raja, imamat yang rajani, melayani, tapi raja ini memerintah. Katakan sama-sama, memerintah. Duh, Pak, melayani tapi raja memerintah. Imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Apa yang kita perintah? Apa yang harus nurut sama kita? Saudara-saudara, saudara diberi kuasa, saya diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita memerintah. Iblis harus tunduk di bawah telapak kaki gerejanya. Iblis harus tunduk kepada setiap umat pilihan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jangan tunduk sama iblis. Raja, iblis nurut. Iblis kita perintahkan keluar, dia diusir. Iblis kita perintahkan untuk pergi, dia akan keluar. Raja memerintah atas kuasa jahat diusir, kuasa jahat disuruh pergi. Maka iblis akan taat sama perintah kita, menginjak ular dan kalajengking. Perhatikan saya, Yesus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Katakan sama-sama, gereja adalah tubuhnya. Kepala, tubuh. Mempelai pria sorga, Kristus. Mempelai wanita, gereja. Kepala, tubuh. Ular dan kalajengking di bawah telapak kaki. Kaki adalah bagian dari tubuh. Kemenangan itu miliknya Tuhan, diberikan kepada saudara-saudara semua. Yang ngerti katakan amin. Kepala, Kristus kepala. Tubuh mempelai wanitanya. Gereja adalah tubuhnya. Iblis, ular kalajengking di bawah kakimu. Kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara-saudara. Kaki adalah bagian dari tubuh. Oleh sebab itu, saya berdoa, gak ada jemaat yang dikalahkan oleh iblis. Sebab iblis itu di bawah telapak kaki. Saudara-saudara, bilang sama-sama, iblis di bawah telapak kakiku. Di bawah telapak kakiku. Saudara sudah menang, saudara sudah diberi kemenangan. Kemenangan itu Tuhan sudah sampaikan, berikan kepada kita. Kalau saudara tidak ngerti ini, saudara bilang, aduh kalah lagi saya, aduh jatuh lagi saya, aduh pikiran saya lagi,
Aduh, saya mengalami gini lagi, jatuh lagi, tak berdaya lagi, ditipu lagi sama setan. Keliru. Iblis, kuasa jahat, roh tipu daya itu sudah ditaruh Tuhan di bawah telapak kaki. Haleluya. Saudara, kita lihat ini lebih jelas. Roma 16 ayat 20. Coba perhatikan ini. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi mulai hari ini umat Tuhan adalah umat yang berkemenangan. Umat Tuhan umat yang berkemenangan sebab iblis di bawah kakimu, di bawah kakimu, di bawah kakimu. Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Apalagi kita menang apalagi menang lawan setan, iblis, kuasa jahat. Tuhan juga kasih kemenangan saudara atas dosa, atas hawa nafsu. Coba kita baca, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keluar dari mulut kita. Ya, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang sebut nama saudara. Kamu diganti dengan nama saudara. Ya, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan Hadi, Hadi pun benar-benar merdeka. Amin. Terimalah itu. Saudara-saudara, merdeka. Dosa itu ngikat. Anak-anak muda diikat oleh dosa. Orang-orang tua diikat oleh dosa. Remaja-remaja, pemuda-pemudi, bahkan dalam kitab Yesaya jatuh tersandung. Saudara-saudara, harusnya kuat tapi letih lesu. Saudara-saudara, bahkan berbeban berat juga. Injil Matius pasal yang ke-11. Harusnya kuat, harusnya hebat, tapi lemah, tak berdaya, stres. Kena masalah dikit kepikiran, otaknya kemana-kemana, mikir, gak bisa konsentrasinya buyar hilang, dan sebagainya. Orang Jawa bilang leng-lengan, apa leng-lengan itu? Termenung-menung kalah, merenungi nasibnya, merenungi keadaannya. Bangkit, Anda pemenang, Anda merdeka, Anda dibebaskan dari segala macam ikatan dan perbudakan si jahat. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini umat Tuhan merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kembali ke 1 Petrus 2. Imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Imam melayani, raja memerintah, melayani, menjadi seorang hamba, punya hati yang melayani, tapi juga raja yang memerintah atas dosa, atas iblis, atas kuasa kegelapan. Terus dikatakan di sana, bangsa yang kudus. Bilang sama-sama saya, bangsa yang kudus. Nah, kudus. Kalau Anda mau masuk ngelamar perusahaan, yang diminta adalah CV, ya, ijazahnya mana, pengalamannya di mana, ya, dalam sesi wawancara ditanya. Tapi perusahaan manapun di seluruh dunia, enggak akan ditanya, kamu kudus apa enggak, hidupmu suci atau enggak, enggak ada. Saudara-saudara, tapi Tuhan minta saya dan seluruh jemaat GTI Bukit Zaitun, seluruh saudara yang mengikuti ibadah ini juga semua
yang percaya kepada Tuhan. Ini bangsa yang kudus. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara, saya coba membacakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Coba kita renungkan. Roh Kudus akan tolong kita semua ya bisa menangkap ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bilang sama-sama, saya mau taat. Lagi sekali, saya mau taat. Anak-anak yang taat. Yunus nggak taat. Diperintahkan ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Samuel taat. Samuel. Dia lari bergegas menuju ke depan kamarnya Imam Eli. Sampai berapa kali? 3 kali. Samuel mendengar. Loh, Imam Eli itu harusnya peka. Tapi karena dia sudah nggak peka lagi. Sampai akhirnya baru kali ketiga. Oh, ini suara Tuhan Samuel. Nanti kalau dipanggil lagi bilang, ya di sini hambamu siap mendengar. Saudara-saudara, Imam Eli nggak peka. Samuel dengar lah karena dia masih kecil, belum tahu, belum mengerti banyak hal. Dia datang kepada Imam Eli, Samuel taat. Mari belajar, taat akan Tuhan, taat akan kehendak Tuhan. Abraham taat. Abraham keluarlah dari negerimu, taat dia. Abraham persembahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Oh, dia lakukan. Pertimbangan akal, pikiran, logika, dan semua itu nomor 2. Yang penting taat dulu, yang penting nurut dulu, saudara-saudara. Pertimbangan logika, akal, pikiran, sudah umur 100 tahun baru punya anak. Lah kayak mana anaknya diminta lagi sama Tuhan, suruh mempersembahkan. Gimana bisa punya anak lagi? Tuhan kan janji keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Abraham enggak pakai pertimbangan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, gak berlambat-lambat. Pergilah ya Tuhan. Lakukan ini ya Tuhan. Inilah menjadi anak-anak yang kudus, menjadi anak-anak yang taat. Saya rindu. Untuk saya terus taat sama Tuhan. Dan saya rindu seluruh saudara juga menjadi anak-anak yang taat. Siapa yang punya kerinduan yang sama menjadi anak-anak yang taat, katakan amin. Yang taat, saudara-saudara. Lagi saya baca, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hawa nafsu itu menguasai saudara-saudara. Ya, meskipun namanya Kristen atau bahkan pelayan Tuhan atau sudah dapat gelar pendeta dari sinode, hawa nafsu itu bisa menguasai pada waktu seseorang bodoh. Pada waktu kebodohanmu.
Berapa banyak saudara-saudara, ketika orang mengerti, melakukan, habis selesai melakukan dosa dan kejahatan terus nyesel. Aduh iya ya, kenapa ya saya lakukan? Kenapa saya kerjakan ini? Oleh sebab itu perlu Roh Kudus menuntun, memimpin kita, terus membawa kita kepada jalan yang benar. Saudara-saudara, kita perlu Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Roh Kudus akan tunjukkan loh. Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan menyatakan apa yang salah, apa yang kurang, apa yang lemah. Kadang-kadang kita waktu habis ngomong, makanya kalau mau ngomong itu mikir dulu panjang, saudara-saudara. Mikir dulu panjang. Saya kan suka sekali ngomong sama kita semua. Sebelum ngomong dipikir. Jangan habis ngomong baru mikir gitu. Telat. Ngomong itu mikir dulu, betul enggak? Nyakitin enggak? Gitu. Membangun enggak? Mikir dulu. Waktu saya SMA, pemilihan jurusan waktu itu A1, A2, A3, IPA, IPS, kemudian apa A3 itu? Sosial, ya. Saya pilih A1. Ada teman wanita, seorang wanita, teman saya satu kelas. Waktu itu kita ketemu di tempat parkir motor. Anak ini terkenal nakal di sekolah, di kelas. Nah, di parkir motor saya tanya, kamu masuk apa? Oh, A1. Dia tanya balik, kamu masuk apa? Sama, A1. Terus saya memberikan satu komentar. Kamu loh kok masuk A1? Kan gitu ya, kok masuk A1? Saya enggak sadar. Saya ngomong kamu kok masuk A1? Gitu. Ada kawan saya di dekat saya, setelah lewat saya ngomong kayak gitu, dia panggil saya, dia ngomong gini, kawan saya SMA, sama-sama satu persekutuan doa. Hat, kamu kok kayak orang sombong aja ngomong kayak gitu. Memangnya A1 cuma kamu sendiri yang masuk A1 gitu. Saya tek gitu. Roh Kudus berbicara, itu enggak baik, itu enggak boleh. Enggak pakai lama, enggak pakai malu. Besok pagi saya ketemui kawan saya bilang sorry ya, kemarin saya ngomong begitu. Oh, dia bilang gini, enggak apa-apa, sama ketawa-ketawa, enggak apa-apa. Memang Bapak Ibu Saudara, kita belajar perkataan ini juga menjadi berkat buat banyak orang. Yang mau menjadi berkat bilang amin. Perhatikan, saudara, jangan menuruti hawa nafsumu. Nafsu apa? Nafsu ngomong lah, nafsu mikir yang jahat lah, percabulan lah, perzinaan, kesombongan, hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oleh sebab itu jangan bodoh. 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen kadang-kadang saudara-saudara tetap bodoh. Sehingga hawa nafsu menguasai. Enggak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Beberapa minggu yang lalu kita belajar Roma 12 ayat yang kedua. Pak Max yang menyampaikan, saudara-saudara, kita harus membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Oleh sebab itu sekian lama jadi anak Tuhan, Kristen harus belajar. Bilang kanan kiri saudara, kamu harus belajar. Menjadi seorang sarjana teologi ya? Bukan itu maksudnya. Jadi murid Alkitab, murid firman Tuhan, murid Tuhan Yesus. Belajar firman Allah supaya hawa nafsu
tidak menguasai pada saat kita di dalam kebodohan. Saudara, jadilah kudus dalam seluruh hidupmu. Kemarin Pak Hendri juga menyampaikan, bukan satu segi hidup, seluruh segi hidup. Ngomong ini loh, termasuk segi hidup. Hati, pikiran, angan-angan, cita-cita, termasuk segi hidup. Jadilah kudus. Perbuatan, tindakan, keputusan, ini juga segi hidup. Saudara-saudara, ayo kita belajar menjadi kudus dalam segala segi hidup. Kerendahan hati atau sombong dalam penggunaan keuangan, ataupun dalam saudara-saudara mengampuni, mengasihi, lemah lembut, murah hati, dan banyak hal yang lain. Jadilah kudus dalam seluruh hidupmu. Kudus. Ya, ini nggak ditanya waktu Anda masuk kuliah, nggak ditanya ini kudus enggak. Tapi di hadapan Tuhan mari kita belajar. Kudus. Kudus, saya mau kudus dalam sepanjang hidup saya. Saya mau belajar untuk hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang punya kerinduan ini katakan amin. Saya mau Tuhan. Karena apalagi? Sebab Dia yang adalah kudus yang memanggil kamu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita baca Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna. Orang bilang tiada gading yang tak retak. Oh, jadi enggak apa-apa. Jatuh-jatuh terus ya enggak apa-apa, kan tak ada gading yang tak retak. Dagingnya penyok-penyok ya, bukan daging, gading. Gadingnya retak-retak hancur ya enggak apa-apa, kan ada pepatahnya bilang gitu. Saudara mau nuruti pepatah atau mau nuruti firman Allah? Firman Allah bilang, saudara-saudara, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita belajar ini. Bukan hari ini habis kita dengar khotbah langsung semua jadi sempurna. Ini proses. Emas dimurnikan dengan api. Ada ujian-ujian yang datang untuk melatih kesombongan kita. Apakah kita sudah mengikisnya habis menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Untuk melatih keuangan kita. Apakah kita jujur, tulus, benar di hadapan Tuhan. Masing-masing mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Tuhan. Masing-masing juga mempertanggungjawabkan bagaimana bisa ngampuni atau enggak. Masing-masing tanggung jawab sama Tuhan. Itu ditulis Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Jadilah kudus. Bapakmu itu sempurna. Ayat kalimat selanjutnya dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kamu, semua kamu. Ini juga. Apa? Memberitakan. Umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, punya tugas. Anda punya tugas. Anda punya tugas. Dengar baik-baik. Anda punya tugas. Anda punya tugas. Yang berdiri di sini, ini saya punya tugas. Tugas. Bilang kanan kiri, kamu punya tugas. Bilang kamu punya tugas. Tugas apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Diberitakan, disampaikan, diwartakan. Kepada siapa? Ya orang-orang yang di dekat kita. Pengumuman, Anda punya tugas, saya punya tugas. Yang sama.
Tugas ini bukan khusus Pak Pendeta atau evangelis. Bukan khusus pelayan Tuhan yang di mimbar. Semua punya tugas yang sama. Yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Saya enggak pernah berhenti cerita perbuatannya yang ajaib. Banyak sekali saudara-saudara. Dalam pengiringan saya kepada Tuhan banyak sekali. Dan kalau duduk dan saya mulai ada ketemu satu orang, mungkin itu juga orang Kristen ataupun bukan. Saya menceritakan perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan ini, saya mau katakan sama saudara-saudara, menjadi saksi Tuhan tidak perlu harus ikut kursus tertentu. Perhatikan ya, menjadi saksi Tuhan tidak harus ikut kursus tertentu atau sekolah tertentu. Menjadi saksi Tuhan ini cuma cerita kok. Selama saudara punya mulut dan tahu, pernah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pernah mengalami Tuhan, bisa cerita? Bisa. Berapa banyak mulut saudara dipakai? Kadang-kadang untuk enak lo makan di sini, wah nikmat lo, wah itu kopi di sini luar biasa lo, ya kan? Kadang-kadang kan begitu. Wah kadang-kadang wah ini tempat ini bagus sekali pemandangannya. Wah kalau di Batam harus pernah ke sana. Kalau belum ke sana, kamu belum ke Batam. Kita kan bisa karena kita punya mulut. Perlu kursus kah? Tidak. Perlu sekolah kah? Tidak. Mari kita lihat. Yohanes 4:39. Yohanes 4:39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, saudara, perempuan ini baru dibongkar habis-habisan. Itu orang laki-laki yang kumpul kebo sama dia. Tuhan Yesus bongkar itu. Dengan hikmat marifat Roh Kudus. Bongkar. Bereskan. Kamu haus terus sama laki-lakimu itu. Gak akan pernah puas. Tapi minum air yang aku berikan. Kamu puas. Tobat. Perempuan ini tobat. Pulang ke Samaria. Sudah ikut kursus dia? Belum. Udah ikut sekolah, pelatihan-pelatihan? Tidak. Langsung dia pulang, dia cerita. Cerita apa? Apa yang sudah dialami. Anda juga bisa cerita. Kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan. Ceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam hidup saudara. Cerita. Yang mau menceritakan perbuatan Tuhan bilang amin. Amin. Bilang amin. Amin. Bilang amin. Saya mau cerita perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Jangan tutup mulut saudara-saudara. Kalau menceritakan perbuatan besar pasti enggak dosa. Menceritakan orang lain itu bisa dosa. Menceritakan perbuatan Tuhan pasti enggak dosa. Dan kita ngikut proyeknya Tuhan. Ayo, ikut proyek pemerintah harus pakai tender-tender. Pakai lelang-lelang. Kadang-kadang pakai koneksi-koneksi. Ya. Tapi ikut proyeknya Tuhan, siapa yang memerantarakan? Semua bisa ikut proyeknya Tuhan. Termasuk saya ikut ini. Saya ikut proyeknya Tuhan. Pak Hadi ikut proyek yang mana? Saya juga mau ikut. Saya juga mau nanam saham. Ayo sama-sama kita ikut proyeknya Tuhan. Proyek yang mana?
Ayo kita baca. 2 Petrus 3 ayat 12. Ini proyek. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Inilah proyek menantikan dan mempercepat. Katakan sama-sama saya, mempercepat kedatangan hari Allah. Lagi sekali, mempercepat kedatangan hari Allah. Ini proyek. Banyak orang belum dengar tentang kasih Tuhan, tentang perbuatan ajaib Tuhan. Tapi kita sementara diam-diam aja. Kita santai-santai aja. Yang penting saya udah menjadi jemaat GTI Bukit Zaitun. Sama Pak Gembala didoakan. Cukup. Udah puas? Puas. Datang ibadah? Ya ikut doa malam, ikut juga. Selesai? Ya saya kira juga begitu. Belum. Anda belum ikut proyek. Ini proyek. Mempercepat kedatangan hari Allah. Resesi di ambang mata. Ada beberapa negara nilai mata uangnya begitu jatuh, utangnya begitu banyak, di ambang mata. Kalau satu negara resesi, gak sendirian, pasti nyangkut negara lain. Saya baca ada 12 negara yang kira-kira hampir resesi di depan mata. Menurut berita itu ada beberapa negara ini. Tuhan mau datang. Kalau Tuhan datang pertemuan di udara kita diangkat. Antikris memerintah jadi penguasa tunggal di atas bumi. Sebelum hari itu datang, kita beritakan kabar baik dari Tuhan. Amin. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Ajak jiwa-jiwa datang. Ini bangku ada yang kosong, lumayan, beberapa banyak, penuh, ada yang masih kosong. Lihatlah kanan kiri saudara. Siapa dia yang gak datang hari ini? Apakah karena kehujanan? Ataukah karena malas? Mempercepat hari Tuhan, ikut melayani. Beritakan kabar baik. Haleluya. Aku siap Tuhan, segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas semarakku. Aku siap Tuhan, segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas semarak. Katakan sekali lagi, aku siap Tuhan, segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas semarak. Saudara perhatikan saya, 35 tahun
yang lalu, ketika usia saya masih belasan, saya sudah ikut proyeknya Tuhan ini. Saya naik sepeda, pergi ke rumah sakit, pergi ke balai kota di Surabaya. Ada 2-3 orang kawan saya. Dari kamar ke kamar saya ketok di rumah sakit itu. Ada namanya Rumah Sakit Adi Husada di Surabaya, ada Rumah Sakit RKZ di Surabaya, ada rumah sakit lagi yang lain. Adi Husada ada 2 tempat, saya datang kamar-kamar. Nganggur saya belajar, saya sekolah, SMP, SMA. Tapi mau ikut proyeknya Allah, aku siap nih Tuhan, pakai aku. Beritakan perbuatan ajaibnya Tuhan. Saya belum kursus, saya belajar. Cerita apa? Cerita kebaikannya Tuhan. Satu. Ketika saya selesai satu sekolah Alkitab, ada kawan-kawan lain ikut cerita kebaikan Tuhan. Saya siap mempercepat hari Tuhan. Dunia udah tua, berat dalam dunia. Mau bisnis berat, saingan ke depan berat. Percepat hari Tuhan. Ikut sama-sama. Kalau orang 70 ini ikut sama-sama, yang di rumah juga ikut sama-sama mempercepat hari Tuhan. Caranya gimana? Beritakan kabar baik dan lebih banyak orang percaya. Jumlah orang selamat genap. Injil diberitakan kepada semua orang. Tuhan datang. Kita di sorga bersama-sama. Siapa mau ikut proyek Tuhan? Bilang, saya siap Tuhan. Bangkit berdiri yang mau ikut. Haleluya. Yang mau ikut bangkit berdiri. Yang mau ikut proyek Tuhan bangkit berdiri. Beritakan kabar baik. Aku siap Tuhan, segenap hidupku sembah Kau Tuhan di atas semua. Aku siap Tuhan, mari semuanya nyanyi pujian ini. Oh, inilah jemaatmu, umatmu siap. Segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan di atas semua. Aku siap Tuhan, aku siap Tuhan. Segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan di atas semara, di atas semara. Mari di atas semaramu, di atas semara. Semua menyembah, buka suara menyembah. Kiara labaya balara lamaya se. Pakai kami. Inara lamaya lamaya, buka suaramu dan sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inabalaya waradaya ralaya ma. Buka suaramu dan sembah, hadirat Tuhan turun. Ralaya waladaya sa. Sia walaya walaya ralamu. Sia ralalamaya se. Hadirat Tuhan limpah. Inama ramaya sakarabaya.
setiap Tuhan. Segenap hidupku ku sembahkan Tuhan. Di atas semaraku, di atas semaraku, di atas semaraku, di atas semaraku, di atas semaraku. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kiranya Engkau yang sudah memilih kami. Kami adalah umat-Mu, bangsa pilihan-Mu, menjadi umat-umat yang rajani, umat kepunyaan-Mu, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan untuk mempercepat dan menunggu kedatangan-Mu, kami mempersiapkan hidup kami dengan kekudusan. Kiranya pagi ini Tuhan firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami mau renungkan, kami mau lakukan setiap firman-Mu. Ajari kami untuk selalu taat kepadamu Tuhan, atas pimpinan Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami. Terima kasih untuk pagi ini yang Kau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, gembala kami Pendeta Hadi yang pagi ini memberitakan firman-Mu. Kiranya hidupnya makin hari indah di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu. Dipakai Tuhan di dalam segala waktunya. Tuhan pakai kehidupannya beserta dengan keluarganya, anak-anaknya dan istrinya. Semuanya dalam keadaan baik, dalam pelayanan ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu memperluas kerajaan-Mu, sehingga banyak orang akan masuk di dalam kerajaan kekal-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati kota Batam di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan menolong kami, dan juga kota-kota dimanapun ketika saudara-saudara berada mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, dibebaskan dari segala mara bahaya, segala rintangan. Tuhan berkati bangsa Indonesia, memberkati Presiden, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, dan semua segenap Menteri TNI Polri kami. Kiranya mereka melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Diberkati Indonesia, diberkati seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini dengan keadaan damai. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat saudara-saudara kami yang di luar kota. Tuhan menolong mereka, menyertai dalam kehidupan mereka semua di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati juga untuk Tuhan pembangunan gereja kami, renovasi gereja kami. Kiranya Tuhan menolong semuanya, mencukupkan biaya-biaya yang kami butuhkan. Dan semua Tuhan, apa yang kami kerjakan dalam merenovasi kerajaan-Mu ini Tuhan, makin hari Tuhan tolong kami, semua diperlancar, dicukupkan dalam segala hal. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan pagi ini kami serahkan kehidupan kami dengan kekudusan. Kedangkanlah tangan bagi setiap kami, pandanglah setiap kami Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab
waktu aku. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.